Setiap hari, jutaan orang datang dan pergi dari stasiun. Mereka membawa harapan, lelah, dan janji untuk pulang. Namun di sudut stasiun Manggarai, ada satu janji yang tak pernah dilanggar. Seekor anjing bernama Kenzo. Ia tidak menunggu kereta. Ia menunggu seseorang. Setiap sore, tepat pukul 5, Kenzo duduk menghadap peron. Menepati janji yang hanya ada di hatinya. Sampai jumpa jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Pagi berkabut di pinggiran kota. Profesor Bima, dalam perjalanan ke kampus, menemukan seekor anjing Akita muda yang kurus dan terluka di bawah jembatan layang. Matanya memancarkan rasa takut dan kelaparan. Bima berhenti, membuka tasnya, dan menawarkan sepotong roti. Anjing itu ragu-ragu, lalu mendekat perlahan. Bima mengelus kepalanya, rasa iba membanjiri hatinya. Kau sendirian, ya? Aku akan memberimu nama Kenzo. Ayo, ikut aku pulang. Sejak hari itu, Kenzo menjadi bayangan Bima, mengisi kekosongan rumah yang ditinggal mati oleh istrinya beberapa tahun lalu. Stasiun kereta api Manggarai yang ramai menjadi saksi bisu rutinitas harian mereka. Setiap pagi pukul 7.30, Profesor Bima berjalan menuju peron, Kenzo mengikutinya sampai gerbang. Sebelum melangkah masuk, Bima akan membungkuk dan menepuk Kenzo. Jaga rumah, nak. Sampai jumpa jam 5 sore, ya. Kenzo akan menyalak pelan, seolah mengerti, dan duduk diam di dekat kios koran. Ekornya terkulai, memperhatikan kereta Bima pergi. Tepat pukul 16.55, Kenzo akan berdiri, perhatian penuh tertuju pada pintu keluar peron. Detik-detik berlalu. Saat jarum jam menunjukkan pukul 5, kereta Bima tiba. Kerumunan orang keluar, dan di tengah lautan wajah lelah, Kenzo akan melihat sosok yang ia tunggu. Kenzo, seru Bima sambil tersenyum lebar. Kenzo akan berlari kencang, melompat kegirangan. Bima tertawa, memeluk leher anjing itu, dan bersama-sama mereka berjalan pulang di bawah cahaya senja oranye. Pagi itu, ada kegelisahan yang berbeda. Kenzo tidak mau melepaskan kemeja Bima saat Bima bersiap. Dia merengek dan mengikuti Bima hingga ke teras. Ada apa, Kenzo? Aku baik-baik saja, kata Bima, meskipun ia sendiri merasa sedikit pusing. Bima memaksakan senyum, menggosok telinga Kenzo, dan berkata, aku harus pergi, nak. Ada kuliah penting hari ini. Ingat, jam 5. Kenzo hanya duduk. Matanya yang gelap menatap sendu pada Bima, seolah tahu ini adalah perpisahan yang berbeda. Pukul 16.55. Kenzo sudah di tempatnya. Kereta pertama tiba. Bukan Bima. Kereta kedua. Bukan. Jam menunjukkan pukul 18. Stasiun mulai sepi. Lampu pijar mulai menyala, menerangi wajah Kenzo yang bingung. Dia berjalan ke peron, mengendus-endus udara, lalu kembali ke tempat ia biasanya menunggu. Dia tidak menyalak, hanya duduk tegak, kesetiaannya menjadi patung yang terbuat dari harapan. Malam semakin larut. Risa, keponakan Bima, datang ke stasiun bersama seorang petugas polisi. Risa sedang mencari Kenzo. Dia melihat anjing itu duduk, menolak bergerak. Air mata Risa menetes saat dia menceritakan apa yang terjadi. Profesor Bima mengalami serangan jantung mendadak saat mengajar di kelas dan tidak tertolong. Paman tidak akan pulang, Kenzo, bisik Risa sambil mencoba menarik tali leher anjing itu. Kenzo berontak, kembali ke posisinya, menatap terowongan kereta seolah Bima hanya terlambat sebentar. Keesokan harinya, Risa membawa Kenzo ke rumahnya, jauh dari stasiun. Kenzo menolak makan, hanya mondar-mandir dengan gelisah. Pada tengah malam, ia menemukan cara keluar. Kenzo berlari tanpa henti, melewati jalanan kota yang sepi, sampai ia tiba di stasiun Manggarai lagi. Dia menemukan tempatnya, tempat yang berbau Bima, dan berbaring. Dia telah membuat keputusannya, jika Bima akan kembali,
itu pasti di sini. Setahun telah berlalu. Kenzo terlihat lebih tua, bulunya kusam. Namun, setiap hari, pukul 5 sore, dia ada di sana. Para pedagang stasiun, seperti Pak Rahmat, sang kepala stasiun, mulai memberinya makan dan air. Mereka memanggilnya si setia. Pak Rahmat, terharu dengan loyalitas buta itu, menggunakan kayu sisa untuk membangun atap kecil di sudut stasiun, memberinya tempat berlindung dari hujan. Dia bukan menunggu kereta, Nak. Dia menunggu seseorang, kata Pak Rahmat kepada seorang anak kecil. Kisah Kenzo menyebar. Wartawan datang. Kenzo menjadi simbol kesetiaan yang mengaduk hati publik. Orang-orang dari jauh datang, meninggalkan makanan, dan sekadar duduk di dekatnya. Kenzo menerima perhatian ini dengan tenang, tetapi matanya hanya menyala ketika kereta tiba di peron. Dia tidak mencari makanan, dia mencari wajah tertentu di tengah kerumunan. Suatu sore, seorang pria berjas hujan coklat, yang mirip dengan jas hujan Bima, turun dari kereta. Mata Kenzo melebar. Ia berdiri kaku, ekornya mulai bergoyang, pertama kali dalam waktu lama. Dia berlari ke arah pria itu, mengendus-endus, lalu tiba-tiba berhenti. Itu bukan dia. Pria itu mengelus Kenzo, tetapi anjing itu menarik diri, kepalanya tertunduk. Kecewa itu terasa seperti pukulan fisik, dan Kenzo kembali ke tempatnya, harapan yang baru saja muncul kini padam lagi. Musim dingin membawa hujan lebat dan dingin. Kenzo meringkuk di bawah atap kecilnya, kakinya sakit. Pak Rahmat membawakannya selimut tebal. Kau harus istirahat, kawan, bisik Pak Rahmat, membersihkan air mata yang menetes. Kesetiaan Kenzo kini menjadi beban yang menyayat hati, simbol penderitaan yang tak terucapkan. 9 tahun. Kenzo kini sangat tua, langkahnya goyah. Tulangnya menonjol di bawah bulunya yang tipis. Dia nyaris tidak bisa berjalan, tetapi entah bagaimana, setiap sore pukul 5, dia menyeret dirinya ke tempat biasanya. Dia duduk menghadap terowongan, berjuang melawan kantuk. Itu bukan lagi kebiasaan. Itu adalah sumpah yang ia tunaikan sampai akhir hayatnya. Malam bersalju, diadaptasi menjadi malam yang sangat dingin dan berkabut. Kenzo berbaring di tempatnya, menatap kosong ke jalur kereta yang gelap. Tidak ada kereta yang datang, tetapi dia merasa kedamaian yang mendalam. Pak Rahmat, yang bertugas malam itu, melihat Kenzo. Dia menghampirinya, tetapi Kenzo sudah tidak bernapas. Kepala anjing itu diletakkan dengan tenang di atas kaki depannya, wajahnya menghadap ke arah kedatangan kereta, seolah sedang tidur setelah penantian yang panjang. Dalam kegelapan yang damai, Kenzo merasakan sentuhan yang akrab di telinganya. Dia membuka matanya, bukan di stasiun yang dingin, tetapi di padang rumput yang hangat di bawah matahari senja. Di depannya, berdiri Profesor Bima, mengenakan batik yang sama dan tersenyum dengan senyum lebar yang sama. Bima berlutut, merentangkan tangan. Kau datang, Kenzo. Aku tahu kau akan datang. Aku minta maaf, aku terlambat sedikit. Kenzo berlari kencang, melompat, dan akhirnya, setelah penantian lebih dari 9 tahun, ia kembali ke rumah di pelukan tuannya. Pak Rahmat, dengan hati yang berat, menghubungi Risa. Setelah menunggu Risa datang dan memberikan penghormatan terakhir, Pak Rahmat dengan lembut membungkus tubuh Kenzo dengan selimut yang ia berikan malam sebelumnya. Kesedihan terasa nyata. Stasiun yang biasanya bising kini diselimuti oleh keheningan yang menghormati. Pak Rahmat duduk di bangku terdekat, memandang tempat Kenzo menunggu selama 9 tahun. Dia tahu stasiun tidak akan pernah sama. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa Kenzo tidak akan dilupakan, dan ia akan memastikan tempat ini tetap menjadi saksi bisu kisah cinta yang luar biasa ini. 2 minggu kemudian, sebuah petisi beredar di antara para penumpang, pedagang, dan karyawan KAI, Kereta Api Indonesia. Dipimpin oleh Risa dan Pak Rahmat, mereka mengumpulkan dana untuk sebuah monumen kecil. Mereka ingin Kenzo selamanya menjadi bagian dari stasiun Manggarai, bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai patung perunggu yang kokoh di sudut stasiun, tepat di tempat ia duduk setiap sore. Konsepnya adalah patung Kenzo yang sedang duduk tegak, menghadap ke jalur kereta, selamanya menunggu kepulangan tuannya. 6 bulan setelah kepergiannya, monumen Kenzo, yang terbuat dari perunggu dengan skala nyata, diresmikan.
Patung Kenzo yang sedang duduk tegak, dengan tatapan lurus ke arah terowongan tempat kereta Bima biasa datang, diletakkan di atas alas batu. Risa meletakkan karangan bunga di kaki patung, air mata bercampur dengan senyum bangga. Pak Rahmat berdiri di sampingnya, menepuk kepala patung itu, seolah-olah ia menepuk Kenzo yang asli. Di malam hari, patung itu diterangi oleh lampu sorot kecil, dan para penumpang yang melintas akan berhenti sebentar, mengingatkan diri mereka akan kekuatan cinta dan kesetiaan yang abadi di stasiun Manggarai. 5 tahun berlalu sejak patung Kenzo diresmikan. Patung perunggu itu, kini agak menghitam karena sentuhan ribuan tangan, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi stasiun Manggarai. Para penumpang, terutama yang berangkat pagi, seringkali berhenti sejenak, mengelus patung itu di bagian kepalanya, seolah-olah memberikan salam perpisahan yang dulunya ditujukan kepada Bima. Risa, yang kini bekerja di Jakarta dan sering melewati stasiun itu, memiliki ritual sendiri. Dia selalu menyempatkan diri duduk di samping patung, berbagi cerita tentang pekerjaannya, seolah berbicara kepada paman dan anjing kesayangannya. Patung itu memberinya rasa damai bahwa Bima dan Kenzo masih pulang setiap hari. Pak Rahmat, dengan rambut yang kini benar-benar memutih dan langkah yang lebih lambat, sesekali mengunjungi stasiun, bukan sebagai kepala stasiun, melainkan sebagai peziarah. Pada suatu sore, ia duduk di bangku dekat patung itu. Seorang anak muda, mungkin seorang mahasiswa yang baru tahu tentang legenda, si Setia, dari media sosial, bertanya padanya mengapa anjing itu ada di sana. Pak Rahmat tersenyum, tatapannya penuh nostalgia saat memandang patung perunggu itu. Dia mengajarkan kita tentang waktu. Nak, bukan soal cepat atau lambat, tapi soal janji yang harus ditepati, bahkan jika janji itu hanya ada di hati. Jawabnya pelan, mengulangi pelajaran terpenting yang ia dapat dari Kenzo. Stasiun Manggarai terus berkembang, dengan jalur ganda dan kereta modern yang melaju kencang, tetapi monumen Kenzo tetap menjadi jangkar emosional. Pada malam hari, ketika kereta terakhir melintas dan stasiun mulai meredup, cahaya sorot tunggal tetap menyinari patung perunggu itu. Dalam keheningan malam, patung Kenzo yang duduk tegak, menghadap ke kegelapan terowongan kereta, mewakili lebih dari sekadar seekor anjing. Ia adalah pengingat abadi bahwa di tengah hiruk-pikuk dan perubahan dunia, beberapa ikatan, kesetiaan, cinta, dan harapan akan kepulangan, adalah abadi, menanti tak lekang oleh waktu di peron stasiun yang ramai. 10 tahun sejak peresmian patung, Risa, kini seorang ibu dengan seorang putri berusia 6 tahun bernama Maya, tiba di stasiun Manggarai. Maya, yang baru saja diajari tentang legenda, Hachiko versi Manggarai, di sekolah, menarik tangan ibunya menuju patung perunggu itu. "Ibu, apakah Kenzo benar-benar menungguku juga?" tanya Maya polos. Risa tersenyum lembut, berlutut, dan membantu Maya membersihkan sedikit debu dari kepala patung. "Dia menunggu janji, Nak, dan janji itu adalah cinta. Setiap kali kita datang, itu seperti kepulangan bagi Kenzo dan Paman Bima." Maya memeluk kaki patung, merasakan kehangatan yang ditinggalkan oleh ribuan sentuhan. Di tengah hari kerja yang bising, seorang kondektur muda yang baru ditugaskan di rute itu berhenti sejenak di dekat patung. Dia menyentuh kepala patung itu sebelum melanjutkan tugasnya, sebuah kebiasaan yang ia tiru dari seniornya tanpa mengetahui cerita lengkapnya. Tiba-tiba, kenangan akan Pak Rahmat yang duduk di kursi masinis memudar. Sebuah kilas balik singkat terjadi, Kenzo muda berlari kencang menuju peron. Profesor Bima turun dari kereta, tas kulit di tangan, senyumnya lebar. Profesor Bima berlutut di tengah kerumunan, memeluk Kenzo dengan penuh kasih sayang, adegan kebahagiaan sempurna yang terjadi ribuan kali. Kenangan ini, walau hanya sekilas, mengingatkan sang kondektur akan keindahan dan kerapuhan rutinitas. Stasiun Manggarai tengah malam. Jalur-jalur kereta kosong dan bersinar basah di bawah lampu kabut. Hanya lampu sorot tunggal yang menyoroti patung Kenzo yang tenang. Dari kejauhan, terlihat siluet samar seorang petugas kebersihan yang menyapu peron. Saat petugas itu mendekati patung, ia berhenti, bukan karena pekerjaan, melainkan karena merasakan kehadiran. Setiap orang yang mengenal legenda Manggarai tahu bahwa dalam keheningan yang terdalam, janji Kenzo terasa paling nyata, seolah-olah penantian itu masih hidup, abadi, menjadi jiwa yang tak terlihat bagi stasiun tua tersebut. Dan stasiun itu, yang telah menyaksikan jutaan perpisahan dan pertemuan,
kini memiliki satu titik fokus. Patung seekor anjing yang mengajarkan dunia tentang arti kata, sampai jumpa. 15 tahun setelah peresmian, kisah Kenzo menarik perhatian seorang sutradara film independen ternama Indonesia. Dia tiba di stasiun Manggarai pada sore hari, membawa sketsa dan kamera kecil. Dia duduk di bangku yang sama tempat Pak Rahmat sering duduk, mengamati patung Kenzo di bawah cahaya matahari terbenam yang memerah. Dia melihat bagaimana para penumpang berinteraksi dengan patung itu. Sentuhan ringan, bisikan cepat, senyum yang meredakan kelelahan. Sutradara itu menyadari bahwa Kenzo bukan hanya anjing, tetapi sebuah metafora nasional tentang kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dia mengambil buku catatannya, menuliskan judul di halaman pertama, "Sampai jumpa jam 5 sore." Film ini akan menjadi penghormatan abadi kepada janji yang ditepati. Setelah menyelesaikan sketsa filmnya, sutradara itu menutup mata sejenak, membayangkan Profesor Bima. Tiba-tiba, stasiun yang bising lenyap. Dia melihat Bima dan Kenzo di padang rumput yang tak bertepi, bukan lagi memori sekilas, melainkan sebuah adegan damai yang mendalam di bawah langit senja. Kenzo yang muda dan energik berlari di depan. Bima tertawa, suaranya jernih dan penuh sukacita. Mereka berhenti di bawah pohon besar. Bima duduk, Kenzo berbaring di kakinya, dan Bima mengelus kepala anjing itu, mengulangi kata-kata lama, "Kau adalah bayanganku, nak. Aku tidak pernah terlambat." Visi ini hanyalah konfirmasi bahwa penantian itu telah berakhir, dan janji telah ditepati di tempat yang abadi. 30 tahun sejak patung itu didirikan. Kereta-kereta telah menjadi lebih futuristik. Stasiun telah diperluas menjadi kompleks megah berlapis kaca dan baja. Namun, di sudut yang dipelihara dengan hati-hati, patung perunggu Kenzo tetap ada. Risa, kini seorang wanita parubaya yang elegan, mengunjungi stasiun bersama putrinya, Maya, yang kini sudah dewasa dan membawa putranya sendiri, Bima Junior. Mereka melihat patung itu. Patung itu kini berwarna hijau kehijauan karena oksidasi, tetapi kesetiaannya terpancar kuat. Bima Junior, yang usianya sama dengan Maya saat pertama kali mengunjungi Kenzo, menyentuh kepala patung. Risa tersenyum pada Maya. Generasi demi generasi, Manggarai terus bercerita tentang anjing yang menunggu, dan dalam setiap sentuhan itu, janji Bima dan Kenzo hidup kembali. Beberapa tahun setelah kunjungan sutradara, film yang berjudul Sampai Jumpa Jam 5 Sore, akhirnya tayang perdana. Film ini sukses besar, memicu gelombang wisatawan baru ke stasiun Manggarai. Mereka datang tidak hanya untuk melihat stasiun modern, tetapi juga untuk menyentuh patung perunggu Kenzo yang legendaris. Stasiun Manggarai, yang dulunya hanyalah pusat transit, kini diakui secara nasional sebagai situs warisan emosional. Sebuah plakat perunggu tambahan dipasang di sebelah patung, menceritakan kisah Bima dan Kenzo dalam 3 bahasa, memastikan bahwa janji ini akan terus diceritakan kepada pengunjung dari seluruh dunia. Pak Rahmat, sang mantan kepala stasiun, yang telah menjadi penjaga non-resmi monumen itu, kini hidup tenang di masa pensiunnya. Namun, ia tidak pernah lupa. Setiap ulang tahun kepergian Bima dan Kenzo, Pak Rahmat mengirimkan bunga krisan putih ke stasiun melalui salah satu mantan stafnya. Staf ini, seorang pemuda bernama Andi, yang dulunya sering mendengar cerita Kenzo langsung dari Pak Rahmat, kini menjabat sebagai supervisor peron. Andi melanjutkan tradisi Pak Rahmat, membersihkan patung dengan hati-hati setiap pagi dan memastikan lampu sorot malam hari tidak pernah padam. Kini, bukan hanya janji Bima yang ditunggu, tetapi warisan kasih sayang yang terus dijaga. Malam hari, dalam keheningan yang terdalam, tepat pukul 17, patung perunggu itu seolah-olah bernapas. Bagi siapapun yang melintas dalam keheningan, mereka mungkin bisa merasakan getaran di udara, bukan dari kereta yang lewat, tetapi dari kenangan yang berulang. Di mata perunggu Kenzo, stasiun megah modern lenyap. Yang tersisa hanyalah peron tua, cahaya senja oranye, dan suara khas kereta api yang melambat. Dan di tengah lautan wajah, terlihat sosok Bima. Bima, mengenakan batik kesayangannya, turun dari kereta. Ia tersenyum, membungkuk, dan mengucapkan sapaan abadi, "Kenzo, kau datang, nak." Patung itu, pada momen spiritual singkat itu, menjadi hidup, bukan sebagai logam dingin, tetapi sebagai penjaga abadi dari momen kepulangan yang sempurna. Kini Bima Junior,
Cucu Risa yang berusia 15 tahun, rutin menggunakan KRL, kereta rel listrik, setiap hari untuk sekolah. Patung Kenzo yang kehijauan bukan lagi sekadar monumen bersejarah. Bagi Bima Junior, itu adalah bagian dari keluarga. Setiap pagi, sebelum menaiki kereta yang melaju ke kota, dia akan berhenti di sana. Tidak seperti kakeknya yang memberi salam perpisahan kepada Kenzo, Bima Junior memberikan salam memulai hari. Dia akan menekan telapak tangan kanannya ke kepala patung yang halus karena sentuhan dan berbisik, "Tolong jaga semua orang hari ini, Kenzo." Ritual ini, di tengah kebisingan kereta modern dan pengumuman digital, adalah penghormatan hening yang dilakukan generasi baru kepada janji yang abadi. Andi, supervisor peron yang kini menjaga tradisi Pak Rahmat, melihat ritual Bima Junior dari kejauhan. Ia tersenyum, mengingat betapa ia sendiri melakukan hal serupa di awal karirnya. Namun, ada seorang masinis veteran di rute tersebut, Pak Herman, yang memiliki pandangan unik tentang Kenzo. Setiap kali kereta yang ia kemudikan mendekati stasiun Manggarai, Pak Herman selalu menurunkan kecepatan sedikit, memberinya waktu untuk melihat sekilas patung di peron. Bukan untuk menghormati kematian, tetapi untuk merayakan kesetiaan, katanya kepada kopilot mudanya. Bagi Herman, patung itu adalah pengingat bahwa di balik kecepatan dan jadwal yang ketat, ada cerita manusia dan hewan yang menghubungkan setiap perjalanan. Pada peringatan ke-50 tahun kepergian Profesor Bima, sebuah upacara kecil diadakan di stasiun Manggarai. Risa, Maya, Bima Junior, dan beberapa staf stasiun hadir. Setelah upacara selesai dan kerumunan bubar, hanya patung Kenzo yang tersisa, disorot oleh cahaya bulan dan lampu stasiun. Di era teknologi dan perubahan tanpa henti, patung itu berdiri sebagai satu-satunya penanda waktu yang tidak bergerak, sebuah jangkar keabadian di tengah lalu lintas kereta yang semakin cepat. Patung itu tidak lagi menunggu kedatangan kereta Bima. Patung itu telah menjadi manifestasi fisik dari janji itu sendiri, menjaga stasiun Manggarai, memastikan bahwa di setiap "selamat jalan" yang diucapkan, tersimpan harapan, sampai jumpa, yang pasti. 5 tahun setelah peringatan ke-50, proyek pembangunan ulang stasiun Manggarai memasuki fase akhir. Stasiun kini menjadi pusat transportasi megah, dikelilingi oleh dinding kaca dan eskalator mengkilap. Seorang mahasiswi arsitektur bernama Dewi, yang mengerjakan tesis tentang integrasi ruang emosional dalam transportasi publik modern, mengunjungi patung Kenzo. Patung itu, yang kini disorot oleh cahaya LED futuristik, terasa seperti artefak kuno yang dijaga. Dewi mengamati bagaimana para pekerja konstruksi dan penumpang tetap memperlakukannya dengan hormat yang hampir sakral. Dewi menyentuh plakat perunggu baru dan menyadari bahwa desain stasiun tidak akan lengkap jika patung ini dibongkar. Kenzo adalah jiwa arsitektur stasiun. Tesisnya berargumen bahwa kesetiaan adalah infrastruktur yang lebih penting daripada beton dan baja. Suatu pagi yang dingin dan sibuk, di tengah hiruk-pikuk kereta komuter yang padat, seorang eksekutif muda bernama Faris terburu-buru menuju kereta. Dia melewati patung Kenzo dan secara naluriah berhenti. Di dekat alas patung, ia melihat seekor anak kucing liar yang sedang menggigil kedinginan. Faris, yang awalnya hanya peduli pada jadwal, mendadak teringat cerita Kenzo, bagaimana sebuah pertemuan tak terduga bisa mengubah hidup. Ia melepas syal mahal yang melilit lehernya dan dengan lembut menutupi anak kucing itu, lalu menyempatkan diri membeli makanan kecil dari kios terdekat. Tindakan kecil itu adalah cerminan janji Bima yang terus bergema melintasi waktu, sebuah kesetiaan baru yang lahir dari patung perunggu tua itu di tengah hiruk-pikuk Manggarai. Bima Junior, cucu Risa yang kini sudah dewasa dan menjadi seorang insinyur sipil, berdiri di peron sore hari. Ia baru saja menyelesaikan pemeriksaan perluasan jalur kereta di luar Manggarai. Kereta-kereta yang ia desain kini membawa jutaan penumpang setiap hari. Ia memandang patung Kenzo yang disinari cahaya senja, dan ia merasakan koneksi mendalam, bukan hanya kepada leluhurnya, tetapi kepada infrastruktur emosional bangsa. Dia menyadari bahwa dia membangun lebih dari sekadar rel, dia membangun rute yang akan membawa orang pulang kepada janji mereka. Bima Junior mengeluarkan ponselnya, mengambil foto patung Kenzo, dan mengirimkannya kepada putranya yang masih kecil, dengan pesan, "Ingatlah ini, nak. Ini adalah cara kita pulang." Janji itu kini menjadi warisan yang tertulis di perunggu, dan diperkuat di setiap rel yang baru. Dewi,
Mahasiswi arsitektur yang tesisnya mengangkat patung Kenzo, berhasil lulus dengan pujian. Dalam presentasinya di depan Dewan Penguji, ia menayangkan slide stasiun Manggarai yang megah, lalu menyoroti patung perunggu yang kehijauan itu. Ia berargumen bahwa patung Kenzo adalah arsitektur emosional, sebuah elemen desain yang secara fungsional penting karena menyediakan rasa koneksi manusia dan stabilitas moral di tengah kekacauan urban. Tesisnya, yang segera diterbitkan dalam Jurnal Arsitektur Nasional, memicu diskusi tentang bagaimana masa lalu dan nilai-nilai abadi harus diintegrasikan ke dalam ruang publik masa depan. Suatu sore yang ramai, dua jiwa yang baru pertama kali bertemu berjanji bertemu di tempat si setia, setelah berkenalan melalui aplikasi daring. Sita, seorang desainer grafis, dan Raka, seorang guru sejarah, berdiri canggung di samping patung perunggu Kenzo. Mereka berdua tersenyum lega saat menyadari lokasi itu berfungsi sebagai titik temu yang membawa kedamaian. Patung itu, dengan ketenangan dan fokusnya yang abadi, seolah menjadi penjamin janji awal mereka. Mereka tahu, jika tempat pertemuan pertama mereka adalah simbol kesetiaan abadi, mungkin hubungan mereka juga memiliki landasan yang kuat. Mengikuti pengakuan publik dan akademis, serta dampak budaya dari film dan tesis Dewi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT KAI, Persero, secara resmi menetapkan area patung Kenzo di Stasiun Manggarai sebagai situs warisan budaya emosional. Sebuah upacara sederhana diadakan, di mana cucu Risa, Bima Junior, yang kini menjadi insinyur KAI, berdiri di samping plakat peresmian yang baru. Bima Junior melihat patung kakeknya, Profesor Bima, dalam pikiran, dan ia tahu bahwa warisan Kenzo kini terjamin, selamanya menjadi bagian dari infrastruktur dan hati kota Jakarta. Meskipun stasiun Manggarai kini beroperasi 24 jam dengan lalu lintas yang tak terputus, penetapan patung Kenzo sebagai situs warisan budaya emosional memberikan lapisan kedamaian di tengah hiruk-pikuk. Andi, supervisor peron yang kini menjaga tradisi, merasa bangga. Tugas hariannya bukan lagi sekadar memastikan jadwal, tetapi juga menjaga warisan. Suatu pagi, ia melihat rombongan siswa sekolah dasar yang dibimbing oleh guru sejarah, Raka, berhenti di depan patung. Raka menjelaskan kisah Kenzo, bukan hanya sebagai legenda, tetapi sebagai studi kasus tentang nilai kesetiaan yang tak lekang oleh zaman. Andi tersenyum, menyadari bahwa janji yang dijaga selama puluhan tahun ini kini telah resmi menjadi kurikulum moral kota. Bima Junior membawa putranya, Profesor Bima keempat, biasa dipanggil Junior, yang baru berusia 3 tahun ke stasiun. Ini adalah kunjungan pertamanya. Stasiun megah itu terasa asing bagi mata kecil Junior, tetapi patung Kenzo yang kehijauan memancarkan kehangatan yang familiar. Bima Junior membungkuk, menunjuk patung itu. Ini Kenzo, nak. Dia adalah anjing paman Bima MU yang hebat. Dia mengajar kita bagaimana cara pulang. Junior kecil, tanpa ragu, merangkak naik ke alas batu dan memeluk leher patung perunggu itu. Patung itu, dingin bagi orang dewasa, terasa hangat di pelukan anak kecil itu, seolah-olah janji itu kini berpindah tangan ke generasi baru, siap dijaga untuk puluhan tahun mendatang. Bertahun-tahun berlalu, Bima Junior menjadi direktur senior di KAI, memimpin pembangunan infrastruktur regional. Stasiun Manggarai, sebagai pusat dari semua perjalanannya, tetap menjadi tempat ziarah. Suatu malam, ia berdiri sendirian di peron setelah menyelesaikan inspeksi larut malam. Patung Kenzo tampak diselimuti kabut halus dari AC sentral stasiun. Saat ia memandang patung itu, sebuah momen spiritual terjadi. Ia tidak melihat patung perunggu, melainkan Profesor Bima yang sedang berdiri di ambang kereta tua yang berhenti, tersenyum lebar. Bima Junior mendengar suara pelan, hampir seperti bisikan angin yang melewati rel, mengulang sapaan lama, "Sampai jumpa jam 5 sore, ya." Bima Junior tersenyum. Janji itu tidak pernah benar-benar berakhir. Janji itu kini adalah denyut nadi stasiun. Abadi, sekuat perunggu dan sehangat cinta. Beberapa tahun kemudian, Stasiun Manggarai dianugerahi penghargaan desain infrastruktur global, sebagian besar berkat integrasi patung Kenzo yang diangkat dalam tesis Dewi. Para juri memuji bagaimana stasiun modern yang efisien ini berhasil mempertahankan hati dan nilai kemanusiaan di tengah industrialisasi. Dalam upacara penerimaan penghargaan di Balai Kota, Bima Junior berdiri mewakili KAI. Saat berpidato,
Ia tidak berbicara tentang baja atau jadwal, melainkan tentang janji yang ditepati. Ia mengakhiri pidatonya dengan menceritakan kembali kisah Kenzo dan kakeknya, menekankan bahwa warisan sejati sebuah kota bukanlah apa yang dibangun, melainkan apa yang dijaga. Setelah menerima penghargaan, Bima Junior bersiap untuk jabatan barunya sebagai Kepala Regional KAI di luar Jawa, sebuah puncak karir yang menjauhkannya dari Manggarai. Sebelum berangkat, ia melakukan satu perjalanan terakhir dengan KRL komuter, meniru rute yang dulu dilewati kakeknya. Ketika kereta tiba di Manggarai, ia turun sendirian. Ia tidak hanya menyentuh patung Kenzo, tetapi duduk di sebelah patung itu, tepat di sudut yang telah menjadi tempat ikonik. Ia membuka tas kerjanya, mengeluarkan surat pengangkatannya yang baru, dan meletakkannya sejenak di kepala patung. Kita akan menyebarkan janji ini lebih jauh, Kenzo, bisiknya, sebuah sumpah untuk membawa pelajaran kesetiaan itu ke seluruh jaringan kereta api di Indonesia. 5 tahun berlalu. Andi, yang kini sudah memasuki usia parubaya, masih menjalankan tugasnya sebagai supervisor peron. Pagi buta, pukul 5, stasiun mulai dibangunkan oleh kereta pertama, tetapi belum ramai. Andi menyelesaikan pemeriksaan rutinnya di sudut patung Kenzo. Dia menyalakan lampu sorot khusus patung Kenzo, yang membuat perunggu kehijauan itu bersinar hangat. Sambil menyesap kopi hangatnya, Andi melihat bayangan patung Kenzo yang memanjang di peron. Baginya, pukul 5 bukanlah permulaan hari kerja, melainkan momen hening ketika ia merasakan janji Bima dan Kenzo yang paling murni, siap menyambut jutaan penumpang yang akan datang. Semuanya dalam perjalanan pulang kepada seseorang. Bima Junior, yang kini memimpin KAI regional di luar Jawa, menepati janjinya. Ia menyadari bahwa inti kesetiaan Kenzo dapat diterjemahkan menjadi pelayanan publik. Dalam setiap pengumuman stasiun di wilayah barunya, ia menambahkan slogan singkat, "Setia menepati janji, sama seperti Kenzo." Tak hanya itu, di gerbong KRL terbaru yang beroperasi di wilayah itu, stiker kecil bergambar siluet patung Kenzo yang sedang duduk ditempelkan di dekat pintu keluar. Stiker itu bertuliskan, "Menanti kepulangan." Ini adalah cara Bima Junior memastikan warisan emosional Manggarai, yang ia bawa jauh dari Jakarta, tetap menjadi pengingat bagi jutaan penumpang setiap hari. Setiap perjalanan adalah janji untuk kembali. Dampak dari penetapan situs warisan dan penghargaan desain menarik perhatian seorang sejarawan urban terkemuka dari Eropa, Profesor Elise Dubois. Ia melakukan perjalanan khusus ke Manggarai. Profesor Dubois, yang berdiri di depan patung Kenzo yang kehijauan, memotret detailnya dan berbicara dengan Andi, supervisor peron. Ia mencatat bagaimana patung perunggu itu, jauh dari menjadi peninggalan usang, berfungsi sebagai katarsis kolektif. Di setiap stasiun besar di dunia, ada kepanikan. Di sini, ada kepastian, ujarnya, menyimpulkan dalam catatannya bahwa Kenzo telah mengubah arsitektur Manggarai dari sekadar fungsional menjadi filosofis, menjadikannya model bagi transportasi publik global. Suatu sore yang sangat ramai, di tengah kepadatan penumpang stasiun Manggarai yang futuristik, patung Kenzo tampak disorot oleh cahaya senja buatan. Tiba-tiba, bagi seorang anak kecil yang duduk di bangku di dekatnya, kebisingan meredup. Ia melihat bayangan anjing Akita muda yang hidup, berlari kencang di peron stasiun tua yang berlantai semen kasar. Kemudian, ia melihat sosok yang ditunggu, Profesor Bima, yang turun dari kereta tua, tersenyum dan membuka tangan. Itu adalah visualisasi momen, sampai jumpa jam 5 sore, yang sempurna. Sebuah adegan yang kini abadi, tidak terganggu oleh waktu, baja, atau kecepatan. Anak itu tersenyum, mengerti bahwa kesetiaan Kenzo adalah janji yang tak pernah usang, selalu siap untuk diputar ulang setiap hari. Mengikuti penelitiannya yang mendalam di stasiun Manggarai, Profesor Elise Dubois menerbitkan sebuah monograf berjudul The Geometry of Trust, Loyalty and Design in Global Transit Hubs. Puncaknya adalah presentasi utama di Kongres Arsitektur Transportasi Global di London. Melalui layar besar, foto patung Kenzo yang kehijauan di bawah sorotan lampu modern stasiun Manggarai ditampilkan. Dubois berargumen bahwa stasiun-stasiun modern harus berhenti berfokus hanya pada efisiensi dan mulai mengintegrasikan jiwa, naratif, dan Kenzo adalah studi kasus sempurna. Presentasinya disambut dengan tepuk tangan meriah, menjadikan Manggarai bukan hanya situs warisan Indonesia, tetapi model desain infrastruktur emosional global.
Meskipun sibuk dengan tugasnya di luar Jawa, Bima Junior tidak pernah memutuskan ikatan emosionalnya dengan Manggarai. Setiap bulan, pada pukul 17, ia akan menelepon Andi melalui panggilan video. "Tolong arahkan kameranya," pinta Bima Junior. Andi akan tersenyum, mengarahkan ponselnya ke patung Kenzo yang disinari cahaya senja, merekam momen ketika kerumunan penumpang keluar. Bagi Bima Junior, melihat patung itu tepat pada waktunya adalah ritual suci. Itu bukan sekadar melihat patung, tetapi memastikan janji kakeknya masih ditepati, meski ia kini berada ribuan kilometer jauhnya. Tahun 2099. 80 tahun setelah Profesor Bima menemukan Kenzo. Stasiun Manggarai kini adalah hub transportasi Hyperloop yang melayani jutaan penumpang per jam. Namun, di pusat plaza stasiun yang megah, dikelilingi oleh dinding hologram dan kereta maglev yang senyap, patung Kenzo tetap tegak. Patung perunggu itu kini telah berubah menjadi warna hijau gelap, nyaris hitam, dan alas batunya telah diganti dengan material yang lebih futuristik. Tetapi ia tetap menghadap ke arah kedatangan kereta, sebagaimana janjinya. Di sisinya, seorang wanita muda, keturunan jauh Risa, duduk membaca sebuah buku sejarah tentang anjing abadi Manggarai, memastikan bahwa janji yang ditepati itu akan terus diceritakan hingga masa depan yang paling jauh.